Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhhib lin-nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmuka amin. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah senantiasa kita merafa'kan setinggi-tingginya kesyukuran kehadrat Allah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita di tempat yang paling sempit, di tempat yang paling gelap tanpa cahaya. Di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan tangan kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kaki kita. Dan di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla jawarihina. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'allamtukal qu'ud. Di dalam rahim ibu kalian aku ajarkan kalian bagaimana cara duduk. Wal qiyam, dan aku ajarkan kalian bagaimana cara berdiri. Wal yaktur ala dzalika ghairi, adakah yang mampu melakukan hal demikian itu selain aku, kata Allah. Kemudian setelah itu kita dikeluarkan dari rahim ibu kita. Pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala la lakasinnun taqta. Pada saat itu kalian belum punya gigi yang sanggup untuk menggigit. Wala yadun takdis, tangan kalian masih begitu lemah. Wala rijilun tamshi biha, dan kaki kalian belum mampu melangkah. Fa idza stadda 'udaka, tak kala tenagamu menjadi kuat, tanganmu sanggup untuk menggenggam, kakimu sanggup untuk melangkah, baraktani lil ma'asi, kalian terang-terangan bermaksiat di hadapanku, kata Allah Subhanahu. Maka tidak ada ucapan perkataan yang paling layak untuk diucapkan seorang hamba melainkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya fi Tariqil Atqiya ala Hidayatil Azkiya disebutkan, qala ba'dul arifin, berkata sebahagian orang-orang yang telah arif billah, orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thamaniyatu ahrufin. Kalimat alhamdulillah berjumlah 8 huruf. Ka'abwabil jannah, sejumlah dengan pintu-pintu surga. Kalimat alhamdulillah terdapat 8 huruf. Pintu surga terdapat 8 pintu. Wa man qalaha, siapa yang mengucapkan alhamdulillah an safa'il qalbi, dalam keadaan hati yang bersih, istahaqqa ayyadkhulahal jannah min ayyiha syaa, maka dia berhak masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Dawud syukra, beramallah kalian sebagaimana amalnya keluarga Daud alaihi salam. Al-Imam Baghawi menyatakan di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, atau yang kerap dikenal dengan tafsir Baghawi, beliau menafsirkan ayat i'malu ala Dawud syukra, yakni i'malul a'mali li ajli syukri. Maksud daripada ayat tersebut adalah kerjakanlah suatu amal karena bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya segala bentuk ketaatan, segala bentuk amalan yang kita kerjakan itu semua adalah taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sehendaknya seorang muslim tak kala diberikan taufik, tak kala diberikan kekuatan untuk mengerjakan amal,
maka sehendaknya mereka bergembira melakukan amalan tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bi fadlillahi wa bi rahmati, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan karunia dan rahmat tersebut mereka bergembira. Seorang muslim tak kala datang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyambut perintah tersebut dengan hati yang lapang, dengan hati yang suka dan senang, karena yang memerintahkan suatu perintah tersebut adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, Tuhannya orang-orang yang ada di langit, Tuhannya segala penduduk yang ada di bumi, Tuhannya siapapun yang diciptakan di antara langit dan bumi, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengamalkan suatu amalan dengan kegembiraan karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia telah dikatakan seorang hamba yang bersyukur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min salatin alayya," perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku, "fa innaha nurun fil qabr," karena salawat adalah cahaya di dalam kubur, "wa nurun fis sirat," dan salawat adalah cahaya di jembatan Shiratal Mustaqim, "wa nurun fil jannah," dan salawat adalah cahaya di dalam surga. Barang siapa yang menghendaki dirinya disempurnakan cahaya di dunia maupun di akhirat, maka sehendaknya dia memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di Jumat pekan ketiga di bulan Syawal. Di antara kita mungkin ada yang telah menyelesaikan puasa Syawalnya. Kemudian di antara kita juga ada yang masih sementara berusaha menyelesaikan puasa Syawalnya. Dan di antara kita pula masih ada yang belum mengerjakan puasa Syawalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, "thumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, "kana kasiyamid dahr," maka dia seakan-akan berpuasa selama setahun. Maka orang yang belum melaksanakan puasa Syawal, mudah-mudahan diberikan taufik, mudah-mudahan diberikan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perkara tersebut, bukan karena kesunahan amal ini, karena kita ingin belajar menjadikan diri kita hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gelar tertinggi seseorang bukan profesor, gelar tertinggi seseorang bukan doktor, tetapi gelar tertinggi seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala antakuna 'abdan baina yadayillah. Ketika kalian mampu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Ketika Allah mengakui kita sebagai hambanya, maka itu adalah gelar tertinggi untuk seorang muslim sejati. Walaupun kita memiliki gelar yang tinggi profesor doktor, tetapi kita tidak diakui abdan baina yadaillah, sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka gelar ini akan hampa rasanya. Gelar tersebut tidak akan bernilai di hari kiamat. Gelar yang sesungguhnya yang akan sangat-sangat bernilai untuk kita di dunia maupun di akhirat adalah seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengakui kita sebagai hambanya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Segala aktivitas, segala kegiatan yang kita kerjakan 24 jam ini, kita berusaha bagaimana bisa mendapatkan gelar tersebut, bisa diakui sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ketika kita hendak meninggal dunia, kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai sekalian jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam kalangan hamba-hambaku. Maka keutamaan seseorang yang diakui hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mendapatkan kesulitan seorang hamba di dunia ini apabila mendapatkan ridha Allah. Begitu pula di akhirat tidak akan mendapatkan kesulitan di akhirat seorang hamba apabila dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun salah satu syarat untuk mendapatkan ridha tersebut, kita mesti menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli jannati, maka tempat yang paling nyaman untuk seorang hamba adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita takut masuk ke dalam neraka. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita ingin masuk ke dalam surga. Tetapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan hal tersebut. Iblis la'natullah alaih menyembah Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 6.000 tahun. Seluruh pelosok, seluruh sudut di permukaan bumi ini telah ditempati bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu kesalahan, tak kala Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis laknatullah alaih untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka dia enggan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia sombong, wa kana minal kafirin, dan tergolong sebagai orang-orang kafir. Apa makna kafir? Kafir adalah tertutup dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti iblis laknatullah alaih ini tidak mengenal Allah. Saking mengenalnya Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah selama 6.000 tahun. Dia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6.000 tahun. Apakah dia kurang mengenal Allah? Lah. Dia sangat-sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh iblis la'natullah alaih, yang kesalahan tersebut itulah yang paling fatal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, Allah perintahkan kepada seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam bukan sujud untuk menyembah, tetapi sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam adalah lil ihtiram, untuk menghormati Nabiullah Adam alaihi salam. Maka daripada itu Allah perintahkan seluruh malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam. Kemudian diperintahkan kepada iblis laknatullah alaih, maka dia pun enggan. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Hal tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka gugur seluruh ibadahnya, gugur seluruh amalannya, maka tidak ada timbangan bagi iblis laknatullah alaih di hari kiamat. Bagi iblis dan bala tentaranya tidak akan didirikan timbangan di hari kiamat, karena mereka akan memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda murka Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan iblis laknatullah alaih? Kesalahan iblis terbesar adalah enggan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diajak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sombongnya menolak perintah tersebut, dikhawatirkan orang tersebut akan menjadi bala tentara iblis laknatullah alaihi, naudzubillahi min dzalik. Ketika Allah perintahkan satu perintah,
maka kerjakan dengan berlapang dada, sebab di dalam perintah tersebut pasti ada kebaikan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan suatu pekerjaan, maka tinggalkan pekerjaan tersebut, tinggalkan perbuatan tersebut, karena yakinilah pasti di dalam perbuatan tersebut terdapat keburukan baik untuk diri kita maupun orang lain. Seluruhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya sujud kita, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya sedekah kita, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya amal soleh kita. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melakukan suatu amalan, kita melakukannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti berusaha menjadi hamba. Salah satu caranya berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala imtithalul awamiri, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebenar-benar hamba. Sayyidi Ahmad bin Idris radhiyallahu taala anhu pernah didatangi oleh anaknya bernama Muhammad Al-Gauth. Beliau melintas di depan rumah Sayyid Ahmad bin Idris. Kemudian Sayyid Ahmad bin Idris bertanya kepada anaknya Muhammad, "Wahai Muhammad, ada apa?" Maka Muhammad Al-Gauth mengatakan, "Wahai ayahanda, sedang terjadi perselisihan di sawah kita. Hamba sahaya kita sedang bertengkar di ladang." Maka daripada itu pada saat dan ketika itu Sayyid Ahmad bin Idris mengatakan, "Awalana abid wa kulluna abidullah." Apakah kita memiliki hamba? Sedangkan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pandanglah atasan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga sebagai atasan, pandanglah bawahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pandang istri kita, pandang anak-anak kita, pandang keluarga kita, pandang kerabat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu memberikan hak-hak mereka dan kita tidak menyakiti mereka dengan lisan kita, dengan tangan kita, atau dengan perbuatan kita. Mudah-mudahan taufik tersebut dianugerahkan pula kepada kita dan kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalalillah wa 'azamati dzatillah hamdan yadumu bidawamillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الناس إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة